Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Destiani, saya dari Prodi Administrasi Bisnis semester 5 dengan NIM 210310007. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Mupi Sandi Yuda SHK MSI. Materi yang bakal saya bahas dalam video kali ini yaitu mengenai pasar modal dan struktur otoritas jasa keuangan. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama kita bahas yaitu pasar modal. Nah, pasar modal ini memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Pasar modal juga telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan. Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia atau Go Public biasanya menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh investor. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal atau capital market adalah pasar yang memungkinkan pemasok dan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang untuk melakukan transaksi, baik surat berharga dari bisnis maupun pemerintah. Adapun tulang punggung pasar modal dibentuk oleh pasar broker dan dealer yang menyediakan forum untuk transaksi obligasi dan saham. Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan cara melakukan investasi dalam surat berharga yang diturunkan oleh perusahaan dan pihak yang membutuhkan dana atau entities dengan cara menawarkan surat berharga dengan melakukan listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai perusahaan. Materi yang kedua yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan berPepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Terus apa sih tujuan pembentukan OJK? Nah, pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Nah, dengan pembentukan OJK ini, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Nah, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran
OJK juga memiliki struktur yang terorganisir untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, sektor tersebut mencakup yang pertama ada Dewan Komisioner OJK bertugas dalam menjalani beberapa aspek penting seperti mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal, membuat kebijakan dan peraturan untuk sektor jasa keuangan, terus memberikan izin usaha dan mengawasi kegiatan perusahaan di sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan, melakukan edukasi dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, terus tanggung jawab Dewan Komisioner itu yaitu bertanggung jawab untuk menjalani tugas-tugas tersebut dengan profesionalisme, integritas, dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Nah, Dewan Komisioner harus memastikan bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang dijalani adalah menjaga dan mendukung pada kesejahteraan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Struktur yang kedua yaitu pelaksana kegiatan operasional otoritas jasa keuangan. Nah, di sini memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab utama dalam menjalani peran otoritas jasa keuangan. Nah, di sini tugasnya yaitu untuk membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha, membuat rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan tahunan, dan rencana pengeluaran tahunan. Terus memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha kepada masyarakat desa melalui musyawarah, terus mengembangkan perusahaan agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat menjaga keberlangsungan. Terus mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang merata. Terus yang terakhir melaksanakan pembagian sisa hasil usaha yang dialokasikan setiap akhir tahun. Terus tanggung jawabnya di sini pelaksana kegiatan operasional OJK bertanggung jawab untuk menjalani tugas-tugas tersebut dengan profesionalisme, integritas, dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Pelaksana kegiatan harus memastikan bahwa perusahaan dapat menjaga keberlangsungan dan menghasilkan pendapatan yang stabil untuk perusahaan dan masyarakat desa. Struktur yang ketiga yaitu ada bagian pengawasan. Nah, di sini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal. Yang struktur keempat yaitu bagian perizinan, bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha dan mengawasi kegiatan perusahaan di sektor jasa keuangan. Struktur yang kelima yaitu ada bagian pengaduan konsumen. Di sini bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan pengaduan konsumen terkait dengan perusahaan di sektor jasa keuangan. Nah, tugas dan tanggung jawab OJK ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor jasa keuangan beroperasi dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat mempercayai dan menggunakan jasa keuangan dengan aman dan nyaman. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya kita bahas tentang kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Yang pertama, kebijakan mikroprudensial. Biasanya melibatkan pengawasan dan regulasi yang bersifat spesifik pada setiap lembaga keuangan secara individu. Tujuannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan finansial pada tingkat lembaga keuangan. Kedua, kebijakan makroprudensial. Biasanya mereka melibatkan pengawasan dan regulasi yang bersifat sistemik, fokus pada keseluruhan sistem keuangan. Tujuannya untuk mencegah resiko-resiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas seluruh sistem keuangan. Jadi, kebijakan mikroprudensial OJK adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengawasi dan mengatur resiko pada level individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Biasanya kebijakan ini meliputi pengawasan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Sedangkan kebijakan makro prudensial OJK adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengawasi dan mengatur risiko pada level sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini meliputi pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan, pengendalian risiko sistemik, dan pengaturan likuiditas. Karena Ajaib menyediakan platform investasi yang mudah, aman, dan terpercaya. Dengan mendaftar akun Ajaib, Anda dapat memulai investasi dengan mudah melalui aplikasi yang ramah pengguna. Selain itu, Ajaib menawarkan berbagai pilihan investasi termasuk reksadana dengan biaya yang rendah. Dengan demikian, membuat akun Ajaib dapat membantu Anda memulai perjalanan investasi dengan cara yang terjangkau dan efisien. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.